Ilhaq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian yang tak pernah berhenti. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, penutup dari sekalian nabi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya sudah lama saya sudah ngomong kepada Bapak Profesor kita bahwa sewaktu itu saya akan kunjung masjid Surya Gemilang. Dan pada saat diresmikan itu saya mewakili pimpinan daerah Kota Malang. Tapi khotbah di sini sudah 2 kali. Nah, saya dalam rangka namanya rihlah dakwah, Pak. Tidak ada yang memberi tugas pada saya, tapi saya setelah sakit 10 bulan, Pak ya. 10 bulan saya di rumah sakit UMM sini. Dari September sampai Agustus 2022 ya. Itu saya mulai terjun. Jadi saya terinspirasi cabang sukun, Pak. Cabang sukun itu tiap subuh itu keliling, semua jemaah keliling masjid-masjid cabang sukun. Kadang saya juga tiap bulan membina rutin di Masjid Imam Bukhari, yaitu pimpinan cabang Lowaru. Masalah ideologi Muhammadiyah. Akhirnya saya berenung bahwa kita ini sudah waktunya harus terjun, Pak. Oleh Allah diberi amanah ilmu. Ilmu itu harus disampaikan. Jadi sampai sekarang ini sudah pada pagi ini sudah 10 masjid, Pak. 10 masjid cabang Lowaru, Pak itu. Ada yang sebulan sekali. Kalau di Pak Muhajir itu 1 bulan 2 kali, Pak. Mintanya tiap minggu, saya nggak sanggup. Terus di Pak Wakil itu 1 bulan 3 kali. Al-Furqan. Lain satu-satu. Al-Khaira, terus Al-Huda sini, terus Masjid Pelma, terus Masjid Adija. 2 panti asuhan itu saya bina, Pak. Ya paling lama ya 20 menit dalam rangka silaturahmi, Pak. Ya silaturahmi ya pada jamaah agar kita saling mengingatkan, karena dakwah itu merupakan kewajiban. Jadi Allah memerintah kita untuk mengajak orang, mengajak manusia untuk kebaikan. Nah, namanya manusia itu mesti lupa kalau nggak diingatkan itu. Maka dakwah tidak boleh berhenti.
dalam keadaan apapun dakwah harus kita lakukan. Minggu pertama saya di Arjowinangun, Pak, subuh berangkat. Minggu kedua di PCM Lowaru. Minggu ketiga di Batu, di Pasanggerahan itu. Minggu keempat di Jabung, Pak. Nah, betul minggu kelima ini kosong saya kesini, Pak. Untuk menyambung silaturahmi. Jadi sesuai dengan surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah kamu sekelompok umat yad'una mengajak al khair itu kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintah yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah yang munkar. Faulaika humul muflihun. Mereka itulah akan mendapat kemenangan. Mereka itulah akan mendapat keberuntungan. Jadi ayat inilah sebagai landasan renungan Ahmad Dahlan itu merenung. Berarti ayat ini wal takum minkum umat, hendaklah ada di antara kalian ada sekelompok umat. Sekelompok umat itu bukan satu orang, lebih dari dua. Maka diterjemahkan menjadi organisasi. Jadi kita berdakwah itu harus berorganisasi, harus dirancang, diprogram. Baru kita akan mendapat hasil yang memang maksimal. Tugasnya adalah mengajak kepada kebaikan. Kebaikan itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Namanya Al-Khair, Quran dan Sunnah. Kita mengajak kepada kebaikan itu. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintah yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Baru kita akan mendapat keberuntungan. Kita akan mendapat kemenangan itu. Jadi ayat ini pertama mengajak kita diminta untuk berorganisasi. Kita diminta untuk mengajak orang kepada kebaikan. Jadi kebaikan itu jelas Al-Quran dan Sunnah. Tentu mengajak di sini ada metodenya. Dalam Quran disebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatul hasanah wajadilum billati ahsan. Ajaklah mereka, ya, serulah mereka dengan cara yang bijaksana. Nasihat menasihati dan dengan cara diskusi dalam rangka untuk mendapatkan kebenaran. Jadi ceramah itu tidak boleh memaksa, tidak boleh dengan cara yang keras, tapi dengan cara yang persuasif. Kalau di tengah-tengah kita mengajak orang yang memang di situ ada banyak maksiat, tentu cara yang bijaksana, tidak memutuskan kamu masuk neraka, tidak. Kita harus ada memberi harapan. Sebesar apapun dosa yang engkau lakukan itu, kalau kamu mau bertobat, insya Allah, Allah itu akan mengampuni. Itu namanya cara bijaksana. Memberi nasihat, mengingatkan, watawasau bil haqqi watawasau sabar, dan juga dengan cara berdiskusi. Sekarang banyak cara-cara diskusi dilakukan di mana-mana itu. Akhirnya banyak orang-orang non-muslim berbondong-bondong masuk Islam. Itu dakwah itu. Bapak Ibu sekalian berbahagia, yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu adalah, kalau menurut Muhammad Abdu itu, amar ma'ruf itu nilai-nilai kebaikan berdasarkan hati nurani dan rasio. Itu namanya amar ma'ruf. Wilayah amar ma'ruf itu adalah wilayah perintah Allah. Semua perintah Allah itu. Sedangkan wilayah nahi mungkar
adalah wilayah larangan Allah. Jadi situ diperintah kita beramar ma'ruf, bernahi mungkar, itu kewajiban setiap orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, sesuai dengan kesanggupan yang ada pada kita. Jadi kita beramar ma'ruf nahi mungkar itu tidak harus naik di atas mimbar, tidak. Kita berdakwah, mengajak orang dengan cara kita masing-masing. Yang punya harta berdakwah dengan hartanya. Yang punya ilmu berdakwah dengan ilmunya. Yang punya tenaga berdakwah dengan tenaganya. Insya Allah dengan dakwah itulah kita akan mendapat kebenaran. Jadi Rasulullah itu mengingat pada kita, may yuridillahu yufaqihu fiddin. Kalau Allah itu menghendaki suatu kebaikan, Allah itu akan memandaikan orang itu dalam hal agama. Orang bisa pandai memahami agama kalau memang dia ada kajian. Alhamdulillah di mana-mana itu semarak orang melakukan. Orang Islam semangat untuk memberi kajian. Itu baru kita mendapat ilmu. Kita mendapat hidayah. Tanpa kajian itu nggak mungkin kita akan mendapat hidayah. Maka dari itu kesempatan kita bertemu barangkali nanti bisa disepakati oleh Pak Profesor sebagai takmir dan juga pimpinan daerah. Barangkali sebulan sekali kita ketemu, ya nggak lama-lama 20 menit lah. Saya dalam rangka silaturahmi, Pak. Ya, silaturahmi dalam rangka mengamalkan ajaran Allah, Pak. Dalam agama, dalam Quran itu banyak sekali ayat. Di dalam surat Asy-Syu'ara, surat 26 itu ada 5 ayat. 5 ayat itu mengatakan wama as'alukun min ajri in ajriya illa Allah in ajriya illa Allah. Jadi saya tidak akan menuntut balasan. Saya tidak akan menuntut ma'isyah, tidak. Tapi yang saya sampaikan itu dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Oleh karena itu keikhlasan kita sudah berdakwah, bapak-bapak sebagai jemaah juga harus ikhlas menerima apa yang disampaikan. Karena tujuan kita lah tujuan yang baik. Tujuan untuk mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam keadaan apapun itu harus terus kita berdakwah. Apalagi sekarang itu kemungkaran merajalela di mana-mana. Wajib kita harus melakukan. Maka terakhir di dalam hadis Nabi mengatakan, man ra'a minkum mungkar. Barang siapa melihat kemungkaran, ya tentu kemungkaran itu tugas aparat negara itu. Ya. Kita tentu tidak mungkin. Tugas aparat negara untuk mencegah kemungkaran dengan kuasaannya. Fal yughayyiru biyadihi dengan tangan. Kalau memang kita tidak punya kemampuan untuk mencegah kemungkaran, maka fabilisani dengan lisan kita. Ya, harus ngomong terus masalah kebenaran, harus ngomong terus. Ya, ngomong terus itu, tidak boleh berhenti. Kalau memang semuanya itu tidak mampu dengan lisan, maka kita berdakwah dengan doa. Doa itu adalah selama-lama iman. Kita berdoa supaya misalnya berdoa agar supaya masyarakat kita, pemerintahan kita dipimpin oleh orang yang adil, orang yang bijaksana, agar membawakan bangsa negara ini kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebab setiap doa itu oleh Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu. Insya Allah dengan doa itu akan dikabulkan oleh Allah cepat maupun lambat.
Inilah Bapak Ibu sekalian berbahagia, intinya adalah mari kita sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita, mari kita berdoa agar supaya salah satu program pimpinan pusat itu adalah memperdalam pemahaman agama sekaligus memperkuat ideologi Muhammadiyah. Tentu kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Demikianlah Bapak Ibu sekalian berbahagia, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan terjalinlah ukhuwah Islamiyah ya dengan jemaah sini, dan saya berada di Sumbersari dekat kampus 2 Unmu. Saya juga sering mengisi di masjid dakwah, tapi sekarang itu sepi Pak, mahasiswa nggak ada, sepi. Jadi kadang-kadang datang juga ada kesulitan, ya harus nunggu satpam buka pintu, sehingga sudah saya belum ke sana lagi Pak itu Pak. Yang dulu Pak Muhajir pesan supaya tolong diperhatikan masjid dakwah, dan saya sudah sampaikan kepada Pak Sunarto, tapi sekarang belum karena mahasiswa masih belum kuliah, jadi sepi, nggak ada orang Pak itu, ya, nggak ada orang karena memang posisinya itu kalau Al-Fakhruddin kan tapi jalan kan, kalau sana agak masuk kampus, dan kalau termasuk itu harus nunggu satpam buka pintu, sehingga kadang-kadang orang jadi malas Pak. Ya, saya kira ini saja, dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.